Anthony bawa Betis ke final Conference League. MU versus Tottenham di final Liga Eropa. Eric Dier resmi bergabung dengan Monaco. Kevin De Bruyne siap merapat ke Italia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Chelsea versus Djurgårdens di leg kedua semifinal UEFA Conference League bermain di Stamford Bridge. Chelsea membawa modal 4-1 dari leg pertama. Pada leg kedua, raksasa Premier League itu kembali tampil dominan. Di babak pertama, keunggulan didapat Chelsea atas Djurgårdens 1-0. Gol dicetak Kieran Dembele pada menit ke-38. Skor bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, Chelsea gagal menambah keunggulan meski masih mendominasi Djurgårdens. Kemenangan 1-0 bertahan dan si biru ke final UEFA Conference League dengan agregat 5-1 atas Djurgårdens. Fiorentina versus Real Betis pada lanjutan UEFA Conference League di Stadio Artemio Franchi. Real Betis mampu memimpin lebih dulu atas Fiorentina lewat gol yang disumbangkan oleh Anthony pada menit ke-30. Fiorentina merespon menyamakan kedudukan hanya 4 menit kemudian melalui sundulan Robin Gosens. Gosens kembali mencetak gol melalui sundulan dari sepak pojok. Yacine Adli membawa Fiorentina unggul. Memasuki babak extra time, Real Betis lebih beruntung karena mampu mencetak gol di menit ke-97 via Abde Ezzal Zauli. Pada partai puncak UEFA Conference League, Anthony CS bakal berhadapan dengan Chelsea. Tottenham Hotspur versus Bodo Glimt di leg kedua semifinal di Asmira Stadion. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-63. Solanke dengan cepat menyonteknya ke gawang Haikin. 6 menit berselang, Tottenham menggadaikan keunggulan lewat gol Poro yang menyambut umpan silang Dejan Kulusevski di tiang jauh dengan sepakan first time ke pojok atas gawang. Spurs pun melaju mantap ke final dengan keunggulan agregat 5-1. Mereka bertemu sesama tim Inggris, Manchester United. Manchester United versus Athletic berlangsung di Old Trafford. Tuan rumah mengantongi keunggulan agregat 3-0 dari pertemuan pertama. Athletic memimpin 1-0 di babak pertama lewat Mikel Djuareg-Gizar. MU malah mampu menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-72. Mason Mount melepaskan tembakan terukur. Casemiro membawa MU berbalik memimpin 2-1 di menit ke-80. Gelandang asal Brasil itu mencetak gol lewat sundulan. MU masih belum kenyang. Rasmus Højlund membuat skor menjadi 3-1 untuk MU lewat gol di menit ke-85. Mount kembali mencetak gol di injury time. Mount langsung menendang dari tengah lapangan. MU pun menang 4-1. Hasil ini membuat MU ke final dengan agregat 7-1. Bruno Fernandes kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain kunci Manchester United dengan mencatatkan musim yang luar biasa di Old Trafford. Gelandang serang asal Portugal ini berhasil mencetak lebih dari 10 gol dan memberikan lebih dari 10 assist di semua kompetisi musim 2024-2025. Pencapaian ini menempatkannya sejajar dengan legenda klub seperti Dwight Yorke dan Cristiano Ronaldo yang juga pernah mencatatkan rekor serupa. Fernandes menjadi pemain keempat dalam sejarah Manchester United sejak dimulainya era Premier League yang mampu mencapai torehan tersebut dan yang pertama yang melakukannya lebih dari 2 kali. Manajer Ruben Amorim menunjukkan performa yang sangat berbeda antara kompetisi Premier League dan UEFA Europa League bersama Manchester United. Dalam 24 pertandingan Premier League, Amorim hanya berhasil membawa tim meraih 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan mengalami 12 kekalahan. Statistik ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Amorim dalam kompetisi domestik yang sangat kompetitif dan penuh tekanan. Sebaliknya, di ajang UEFA Europa League, Amorim tampil jauh lebih impresif dengan catatan tanpa kekalahan dalam 14 pertandingan, meraih 9 kemenangan dan 5 hasil imbang. Tottenham Hotspur berhasil melangkah ke final Liga Eropa setelah menyingkirkan Bodo Glimt dengan kemenangan ganda yang mengesankan. Keberhasilan ini membawa Spurs ke babak puncak kompetisi Eropa untuk ke-6 kalinya dalam sejarah klub. Final yang akan digelar di Bilbao ini akan menjadi laga yang sangat dinantikan karena mempertemukan dua klub besar Inggris, Tottenham Hotspur dan Manchester United. Final Liga Eropa ini menjadi momen bersejarah karena merupakan final ke-6 yang mempertemukan dua klub Inggris dalam kompetisi UEFA. Tottenham yang terakhir kali meraih final besar pada tahun 2019 kini berpeluang mengakhiri kutukan gelar mereka. Real Betis memastikan tempat di final Conference League setelah Anthony tampil gemilang dalam pertandingan melawan Fiorentina. Pada leg pertama, Anthony mencetak gol penentu kemenangan, dan di leg kedua, ia kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa serta memberikan assist penentu kemenangan.
Sejak bergabung dengan Real Betis pada bulan Januari, Antony telah mencatatkan 12 kontribusi gol. Dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, ia berhasil mencetak 4 gol, yaitu masing-masing 1 gol saat melawan Girona, Fiorentina 2 gol, dan Espanyol. Kiper veteran Rennes, Steve Mandanda, akan meninggalkan klub sebagai agen bebas pada akhir musim 2024-2025. Manajemen klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain berusia 40 tahun tersebut. Mandanda, yang memiliki karir gemilang dengan 34 caps untuk timnas Prancis, kini menghadapi 2 pilihan menarik, pensiun dan bergabung dengan jajaran manajer Rennes atau mencari tantangan baru di klub lain. Kehadirannya di lapangan tengah musim ini tercatat dalam 17 pertandingan dengan 6 clean sheet dan 23 gol kebobolan. Bek berpengalaman asal Inggris Eric Dier telah resmi menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun dengan klub Ligue 1 AS Monaco. Kepindahan ini dikonfirmasi oleh pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Dier akan berseragam Monaco hingga Juni 2028. Monaco yang saat ini berada di posisi keempat Ligue 1 berharap kehadiran Dier dapat memberikan pengalaman dan kepemimpinan bagi skuad muda mereka. Meskipun Bayern Munchen menawarkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun, Dier memilih untuk melanjutkan karirnya di Prancis. Fiorentina resmi mempermanenkan Robin Gosens dari Union Berlin dengan biaya transfer sebesar 7,5 juta euro. Kepastian ini muncul setelah pemain berusia 30 tahun tersebut memenuhi syarat bermain dalam lebih dari 60% pertandingan Fiorentina sebagaimana dilaporkan oleh Goal. Kehadiran Gosens terbukti memberikan dampak signifikan bagi La Viola dengan catatan 6 gol dan 9 assist dari 37 penampilan. Performa impresif ini tidak hanya mengamankan posisinya di tim, tetapi juga membantu Fiorentina bersaing di Serie A dan Conference League. Gelandang Napoli Scott McTominay dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan April. Pengumuman ini dirilis oleh Serie A, menandai pengakuan atas performa gemilangnya sepanjang bulan tersebut. Pemain berusia 28 tahun asal Skotlandia ini berhasil tampil memukau dalam 4 pertandingan Napoli di bulan April, mencetak 5 gol termasuk 2 gol saat melawan Empoli dan Torino. Musim ini, McTominay telah mencetak total 12 gol dan memberikan 4 assist dalam 33 pertandingan. Juventus secara resmi mengumumkan telah mempermanenkan transfer Lloyd Kelly dari Newcastle United dengan nilai transfer 17,5 juta euro plus potensi tambahan hingga 6 juta euro. Keputusan ini diambil setelah Kelly memenuhi klausul wajib beli yang diaktifkan berdasarkan jumlah penampilannya, bukan karena kualifikasi Liga Champions. Bek berusia 26 tahun ini telah menjadi bagian penting dari skuad Juventus di bawah asuhan pelatih Igor Tudor sejak bergabung sebagai pemain pinjaman pada Januari 2025. Meskipun sempat mengalami cedera paha, Kelly telah mencatatkan 13 penampilan yang memicu klausul pembelian permanen. Barcelona dikabarkan membuka diri untuk mendengarkan tawaran yang melebihi 70 juta euro untuk Dani Olmo, menyusul kekecewaan atas performa yang tidak konsisten musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu tiba di Camp Nou dengan ekspektasi tinggi, namun musimnya diwarnai oleh cedera otot yang sering kambuh dan absen yang membatasi kemampuannya untuk mempertahankan performa terbaiknya secara teratur. Meskipun menunjukkan beberapa kilasan brilian, Olmo hanya tampil dalam 35 pertandingan resmi, mencetak 11 gol dan memberikan 5 assist. Penampilannya cenderung sporadis dengan kontribusi paling menonjol tersebar sepanjang musim. Pemain muda berbakat Dani Rodriguez harus menghadapi kenyataan pahit setelah mengalami cedera bahu serius saat melawan Real Valladolid. Cedera ini mengharuskannya menjalani operasi di San Sebastian minggu depan yang diperkirakan akan membuatnya absen selama 3 bulan. Impian untuk segera menembus tim utama di bawah asuhan Hansi Flick pun terancam tertunda. Rodriguez yang tampil menjanjikan bersama tim B dengan torehan 3 gol dan 3 assist dalam 10 penampilan kini harus fokus pada pemulihan. Atletico Madrid memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya transfer permanen Clement Lenglet dari Barcelona karena tuntutan finansial yang dianggap tidak memungkinkan. Meskipun pelatih Diego Simeone ingin mempertahankan bek tengah asal Prancis tersebut, manajemen klub menyimpulkan bahwa opsi transfer ini tidak dapat dilanjutkan dengan kondisi yang ada. Lenglet yang bergabung dengan Atletico sebagai pemain pinjaman menunjukkan performa yang cukup baik, tetapi biaya transfer dan gaji yang diminta Barcelona menjadi penghalang utama. RB Leipzig sedang mempertimbangkan Davide Ancelotti, putra dari pelatih legendaris Carlo Ancelotti, sebagai kandidat kuat untuk posisi pelatih kepala musim depan.
Pria berusia 35 tahun ini yang saat ini menjabat sebagai asisten pelatih di Real Madrid telah menarik perhatian klub Bundesliga tersebut berkat pengalamannya yang luas mendampingi sang ayah di berbagai klub top Eropa termasuk PSG, Bayern Munchen, Napoli, dan Everton. Menurut laporan dari Bild, sudah ada komunikasi antara RB Leipzig dan Davide Ancelotti. Presiden Real Madrid Florentino Perez membuat kejutan dengan menyatakan minatnya untuk merekrut Jude Bellingham, adik dari bintang mereka, Jude Bellingham. Kabar ini muncul sebagai bagian dari persiapan awal klub untuk musim depan, di mana Perez telah mengamankan Arnold sebagai perekrutan pertama. Dalam pertemuan dengan Jude dan keluarganya, Perez secara bergurau namun serius menyampaikan niatnya untuk membawa Jude ke Madrid. Jude Bellingham saat ini bermain untuk Sunderland di Championship dan menunjukkan performa yang menjanjikan dengan 4 gol dan 3 assist musim ini. Fabio Paratici, mantan direktur pelaksana Tottenham Hotspur, dikabarkan akan segera kembali ke klub London Utara tersebut sebagai direktur olahraga mulai Juli 2025. Kabar ini mencuat setelah jurnalis Nicholas Kira melaporkan bahwa Paratici hampir mencapai kesepakatan dengan Tottenham menyusul berakhirnya masa hukuman 30 bulan dari FIFA akibat dugaan pemalsuan pembukuan di Juventus. Kembalinya Paratici diharapkan dapat membawa angin segar bagi strategi transfer dan pengembangan tim Tottenham yang kini juga dipimpin oleh CEO baru Vinay van Kateshem. Marco Silva telah sepenuhnya fokus pada kampanye Liga Premier Fulham di tengah laporan minat dari juara Arab Saudi Al Hilal. Setelah pemecatan pelatih kepala mereka, Jorge Jesus, Silva muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk peran manajerial yang kosong di klub yang akan berlaga di Piala Dunia Klub. Namun, Silva yang telah bersama Fulham sejak 2021 dilaporkan bahagia dan betah di Inggris. Silva juga menolak tawaran kontrak menguntungkan senilai 40 juta pound sterling selama 2 tahun dari Al Ahly pada Juli 2023 menurut Sky Sports. Axel Disasi, bek asal Prancis yang saat ini menjalani masa pinjaman di Aston Villa, diperkirakan akan kembali ke Chelsea setelah musim ini berakhir. Menurut laporan dari The Athletic, Aston Villa tampaknya tidak berminat untuk mempermanenkan status Disasi. Hal ini menjadi babak baru dalam karir Disasi yang sebelumnya diharapkan dapat bersinar di Villa Park. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran Disasi di Chelsea. Chelsea sendiri dikabarkan berencana untuk melepas pemain berusia 27 tahun itu pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang andalan Manchester City Kevin De Bruyne dikabarkan tertarik untuk melanjutkan karirnya di Italia, tepatnya bersama klub Napoli. Keinginan ini muncul setelah De Bruyne mendapatkan banyak masukan positif tentang kompetisi Serie A dari rekan-rekan sesama pemain Belgia, Romelu Lukaku dan Dries Mertens yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Italia. Napoli pun dikabarkan akan mengajukan tawaran resmi pada pekan depan untuk mengetahui ekspektasi sang pemain yang kontraknya bersama Manchester City akan berakhir pada 30 Juni 2025 dan tidak akan diperpanjang. Leeds United dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan untuk membawa kembali Calvin Phillips ke Elland Road pada musim panas ini. Langkah ini diambil sebagai persiapan mereka untuk kembali berlaga di Liga Premier. Phillips yang saat ini dipinjamkan ke Ipswich Town dari Manchester City menikmati musim yang cukup aktif sejak meninggalkan Leeds pada tahun 2022 dengan tampil dalam 22 pertandingan. Meskipun demikian, Phillips masih belum menjadi pilihan utama di bawah asuhan Pep Guardiola, semakin memperkecil prospek masa depannya di Etihad. Liverpool dikabarkan tengah memantau bek kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, sebagai pengganti potensial untuk Trent Alexander-Arnold yang telah mengumumkan kepergiannya dari klub. Menurut Fabrizio Romano, klausul rilis Frimpong tetap berlaku pada musim panas ini dengan total paket transfer antara 35 sampai 40 juta euro. Frimpong yang terikat kontrak dengan Leverkusen hingga Juni 2028. Musim ini, Frimpong telah tampil sebanyak 46 kali di semua kompetisi, menyumbangkan 4 gol dan 9 assist. Aston Villa menghadapi tantangan berat dalam upaya mereka mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Gelandang andalan Youri Tielemans kemungkinan besar akan absen hingga akhir musim akibat cedera otot yang dideritanya. Pemain berusia 28 tahun asal Belgia ini telah menjadi sosok kunci bagi Villa musim ini, tampil dalam 52 dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Absennya Tielemans yang telah menyumbangkan 5 gol dan 10 assist tentunya menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Unai Emery. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.